Nah jadi gue di situ baru sadar kayak gila, selama ini income gue bisa cari duit, tapi gue nggak bisa atur duit gue. Ya. Jadi udah pernah sampai bener-bener literally di rekening tuh habis literally kayak ya buat makan lah ya. Untungnya gue masih bisa makan di rumah orang tua gitu kan. Oke. Tapi kayak buat jalanin running bisnis tuh lumayan, gue sangat menunggu next panggilan ngajar lagi kapan. 2020 begitu saham crash. Orang-orang banyak banget yang ikutan karena berasa ini saham bakalan untung. Iya. Tapi banyak banget korban-korban yang datang ke gue karena dia ikut info orang, ikut grup-grup yang di luar sana, grup-grup gratisan. Yang dimana dia denger saham apa, padahal sebenarnya udah banyak pihak lain yang ngumpulin. Begitu ditaruh di grup gratis, grupnya itu kan orang-orang yang nggak ngerti pada beli kan. Nah begitu beli, yang ada mereka portfolionya anjlok jatuh karena begitu mereka beli yang ini jualan. Halo, balik lagi nih di podcast Makin Maksimal, persembahan Deposito BPR by Komunal. Jangan lupa dong untuk subscribe, like, dan juga komen channel ini. Dan pastinya barengan sama aku Quincy yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama financial influencer. Dan selain sebagai financial influencer, dia ini juga merupakan qualified wealth planner, stock and property investor, dan merupakan kelulusan nih dari London School of Public Relations, sama kayak aku. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kok lulusan LSPR tiba-tiba fokusnya di keuangan? Menarik bukan? Nah, karena dia juga sudah dikenal banyak ya oleh orang-orang yang bergerak di bidang keuangan, jadinya banyak juga nih diundang ke ratusan institusi perusahaan dan juga lembaga negara. Langsung deh kita sapa orangnya, udah ada di studio nih barengan sama aku. Ini dia Ken Henderson. Halo. Halo. Hai. Ini manggilnya berarti Koken ya? Aduh, Mas Ken juga boleh. Ken kenalin Barbie. Bisa. Masuk dong. Masuk. Aduh. Oke, ini dia bintang tamu kita di episode kali ini ya teman-teman. Boleh ngomongin bajunya dulu gak sih? Pakai investor rich. Apakah Anda investor dan Anda rich? Aduh, amin ya. Ceritanya apa nih di balik baju ini? Nah ini nama buat, jadi kita tuh di Gatherage punya member eksklusif. Namanya Investorage gitu. Tapi kalau orang baca tuh katanya bagus banget karena ini ada potongannya Invest to Rich ya. Wow. Sebuah plot twist. Iya lagi. Bener. Ya enggak, kita masukin kata rich karena dari Gatherage biasanya kan yang orang taunya rich-nya kan. Nah jadi ya bahkan orang kirain kalau denger kata Gatherage itu ya yang game di Line ya. Let's get rich. Iya kan? Iya. Ternyata ya get rich ya. Gitu, yes. Oke. Pertanyaan gue yang pertama itu tadi kan ngebaca profil lu lulusan London School. Yang dimana aku pun juga lulusan London School teman-teman. Beda jurusan kita ya. Gue ambil hubungan internasional, lo ambil? Gak ada keuangan sih di situ ya. Iya kan, belum ada. Bahkan sih. Emang gak ada. Gue ambil markom. Oke, lulusan marketing communications, terus tiba-tiba sekarang dikenal karena membuat berbagai konten digital di bidang keuangan. Apa yang membuat lu kayak oke, gue pivot deh ke keuangan gitu? Jadi tuh gue pas dari kuliah, gue udah kerja jadi seorang trainer. Kalau mungkin di zaman dulu orang taunya motivator lah ya. Tapi ya gue banyak memang ngajar gitu. Jadi di situ tuh gue dapat income banyak. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngatur duit. Jadi lu bayangin anak kuliah nih. Di saat yang lain belum pada kerja. Nah gue tuh udah jadi anak kuliah yang sambil pegang kerja. duit gitu ya. Iya. Jadi OKB kan. OKB, orang kaya bego. Wah. Harus ditambahin ini ya, lumba-lumba. Lah iya, soalnya gue punya duit. Terus gue abisin duit gue untuk ya foya-foya. Di zaman itu kan kayak ya gue sebagai anak yang kuliah, gue merasa lebih superior daripada teman-teman gue. Karena gue berasa gue punya duit, ya gue bisa spend ini itu yang gue mau. Masalahnya adalah gue konsumtif banget di masa itu. Iya, di masa itu, betul. Konsumtifnya itu lebih ke arah apa nih? Untuk investasi diri lo sendiri atau emang seneng-seneng aja?
Senang-senang. Jadi gini, ini hal yang unik ya. Gue ngelihat kalau duit itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi ketika gue belum punya duit, di zaman sekarang juga kalau kita ke mall pasti banyak diskonan kan. Betul. Nah, gue ngelihat satu brand datang ke mall meskipun gak punya duit, di zaman itu aja gak punya duit, gue datang ke mall nongkrong terus gue lihat apa yang bisa gue beli dari toko yang pasang di luar diskon, sale dan lain-lain. Padahal lagi gak butuh. Dan lagi gak pegang duit banyak. Nah, lu bayangin tuh dari yang tadinya anak muda gak punya duit, tiba-tiba punya duit. Income gue di saat itu tuh lumayan nih, boleh dibilang, gue gak tahu ya di zaman sekarang orang dengar lumayan atau enggak, tapi di tahun 2012 sampai 2014 gue sehari bisa dapat 20 juta. Sehari? Iya, gak tiap hari tapi lumayan lah ada. Oke. Lumayan lah. Iya kan? Nah jadi gue foya-foya tuh. Lebih ke apa yang lagi sale, gue bisa beli, gue beli. Lu bayangin tadinya gak punya duit aja pengen belanja, apalagi punya duit sekarang. Iya. Waduh, jadi orang sombong saya pada saat itu. Nah dengan lifestyle lo yang suka foya-foya itu, di zaman itu ya, berapa nominal terdikit yang ada di rekening lo? Yang bikin lo stres banget gitu? Nah, gue pernah kondisinya sampai minus. Jadi gue lagi waktu itu bikin event. Gue kan bisnisnya training nih, bikin kelas, bikin event, dan gue pernah kondisinya minus sekitar 40 jutaan. Iya. Terus gimana? Dan nah disitulah gue kayak baru sadar selama ini belum ada get rich. Di situ gue baru sadar kayak ini gue ngapain aja selama ini. Kerja punya income. Terus begitu lagi sepi job. Gue inget sih sepi jobnya karena waktu itu motivator orang udah resisten terhadap hal itu. Dan waktu itu ada kasus lah, intinya salah satu motivator ternama terus kenapa-napa sama anaknya. Lalu sepi panggilan gitu kan. Nah jadi gue di situ baru sadar kayak gila, selama ini income gue bisa cari duit, tapi gue nggak bisa atur duit gue. Jadi udah pernah sampai bener-bener literally di rekening tuh abis literally kayak ya buat makan lah ya. Untungnya gue masih bisa makan di rumah orang tua gitu kan. Tapi kayak buat jalanin running bisnis tuh lumayan, gue sangat menunggu next panggilan ngajar lagi kapan. Sampai sebegitunya. Sedesperate itu menunggunya ya. Yes, dan cicilan tetap jalan. Ada cicilan properti. Dan mobil enggak untungnya enggak. Cicilan properti itu aja 11 juta sebulan. Terus gue langsung lihat dong gue punya barang apa aja di rumah yang selama ini udah gue belanjain, kira-kira ada yang bisa gue jual atau enggak. Dan kocaknya ART gue kabur dari rumah bawa baju-baju yang masih dalam plastik. Literally gue gantung di belakang pintu. Aduh. Satu kantong isinya banyak, kayak mungkin 4 atau 5 baju dan udah gak ada. Aduh, nyesek banget. Terus gue kayak berarti itu rasanya pukulan yang sangat-sangat keras buat gue. Sampai gue akhirnya sadar, selama ini gue bisa cari duit tapi ngatur duitnya salah. Gitu. Nah dari situ akhirnya baru deh gue cari, gue harus belajar ke siapa ya. Di saat itu gue gak ketemu. Gue mungkin ada orang yang bisa ngajarin keuangan di Indonesia, tapi gue nggak ketemu. Jadi ya udah gue tahu nama-nama besar kayak Robert Kiyosaki datang ke Singapura, terus T. Harv Eker, Tony Robbins, orang-orang yang hebat di US datang ke Singapura. Ya udah gue nabung lagi, gue datang, gue ikut belajar. Balik ke Indo gue praktekin. Bagi keuangan, taruh di amplop. Gue taruh tiap kali dapat income tuh gue taruh di amplop, gue bagi apa untuk apa gitu ya. Dalam waktu beberapa bulan gue taruh kan di amplop, di lacinya penuh. Nah di saat itu gue langsung sadar ternyata ini yang namanya kelola uang. Di saat lu butuh ada apa yang terjadi di luar kendali lu tetap ada duit. Dan ibaratnya secara financial lu aman. Iya. Karena udah diplot-plotin itu tadi. Karena gue udah plot-plotin ini untuk apa. Gitu. Lacinya dikunci kan. Ntar ART lu bawa lagi.
Kebetulan gue waktu itu belum nikah, di rumah itu gue punya laci khusus yang kayaknya orang nggak bakal tahu itu ada laci di situ. Aman guys, oke. Iya, iya. Jadi ya aman sih, dan ketika gue udah comeback, semua utang udah lunas gitu ya, cicilan udah lanjut lagi. Gue baru ini masalah banyak orang, bukan cuman gue doang. Kalau gue udah bisa konkur masalah keuangan ini, artinya banyak orang yang bisa ditolong. Karena kan gue punya basic business training kan. Iya. Dari situ gue bangun Get Rich. Oke. Gitu. Boleh dijelasin dikit nggak untuk yang nonton nih, pasti banyak yang belum tahu juga tentang Get Rich. Apa sih Get Rich itu? Jadi sebenarnya Get Rich tuh kita kalau orang taunya kan gathering, ngumpul kan. Nah kita Get Rich, jadi gathering rich-minded people. Oke. Karena kalau rich-minded itu kan artinya di pola pikirnya, bukan orang yang harus udah punya duit baru boleh ngumpul, enggak. Betul. Orang yang mau maju, orang yang pengen bisa punya uang, pengen bisa ngatur keuangan lebih baik. Nah, ngumpul bareng sama kita. Jadi kita bikin namanya Gather Rich. Oke, berarti gitu. Sifatnya mungkin lebih ke komunitas? Yes. Komunitas. Dari business training awalnya, kita bikin medianya, kita bikin Instagramnya gitu ya. Nah sekarang bahkan kita punya tagline yang kita pakai adalah Learn Money, Live Better. Nice. Learn money, live better ya. Yes. Jadi orang-orang yang ngumpul belajar bareng supaya kehidupan bukan cuma uangnya, belajar keuangannya supaya kehidupannya makin bagus. Iya. Kalau orang yang lagi nonton sekarang mau ikut gabung, terbuka nggak untuk umum? Terbuka dong pastinya. Oh, follow aja. Kan kita ada di Instagram. Iya. So far ya yang paling kita urus Instagram. Nextnya kita akan kembangin ke channel-channel lain. Tapi feel free buat follow. Kita sediain konten. Kita pikirin konten apa supaya maksudnya gini, kita pikirin konten apa yang mau kita naikin supaya keuangan lu yang follow bisa bertumbuh. Dan semoga teman-teman yang follow bisa ikut praktek juga. Dan kalau mau ikut acara offline-nya ya bisa dibilang, itu seberapa sering dan seberapa dibuka juga nih untuk umum? Nah. Kita udah berapa bulan ya nggak bikin acara offline ya. Udah lama sih nggak bikin acara offline. Tapi kalau teman-teman udah follow Get Rich, kalau ada event kita pasti infoin gitu. Biasanya eventnya ya biar lu bisa praktek bareng langsung, bisa tanya jawab langsung, biar kita yang jadi narasumber pun bisa tahu lebih detail kondisi lu yang datang kayak gimana nih, kita bisa jawabin langsung supaya solve problemnya lebih kena. Dan di situ juga gitu ya. Yes. Kenapa memilih nama Get Rich? Kenapa nggak lu memakai nama ya go by with ini aja, Ken Henderson gitu? Kenapa tuh filosofi di baliknya? Gue kayak HRD ya yang kayak kenapa Anda memilih? Lu udah riset ya sebelumnya ya? Dulu gue udah pernah pakai nama Ken Henderson doang. Oh udah pernah? Nggak laku. Karena orang bertanya-tanya ya? Atau apa alasannya? Menurut gue di saat itu gue belum jadi siapa-siapa. Jadi kayak orang kan kalau follow someone dia lihat sosoknya. Iya. Dan gue nggak ngerjain PR untuk personal branding. Itu yang kelewat ya. Jadi kalau lu follow gue kayak ya ini siapa gitu kan. Dia tidak memberikan apa-apa. Meskipun kita bagi value pun belum tentu orang bisa terima karena dia ngelihat profilnya ini siapa. Iya betul. Nah gue pakai satu jurus namanya The Power of Nobody. Kan gue bukan siapa-siapa nih. Daripada gue pakai nama Ken Henderson. Nah kita bangun brandnya Get Rich. Nggak kelihatan orang di belakangnya pada saat itu. Gitu. Dan kedepannya bisa ini deh nge-hire BA. Lisa Blackpink mungkin. Kayaknya siapa? Jisoo bisa kali ya. Oh lu biasa Jisoo. Nah tadi di awal aku juga sempat mention nih teman-teman, kalau Ken Henderson ini juga merupakan seorang qualified wealth planner. Nah itu diambil sertifikasinya tuh seperti apa prosesnya, dan mungkin boleh dijelasin QWP ini apa sih gitu buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi gue tuh ambil sertifikasi
Sebenarnya gue udah belajar ilmunya dulu tuh yang waktu gue belajar di Singapura, and then gue balik, and then gue udah bisa ngatur duit. Nah terus gue tetap berusaha lengkapin ilmunya kan, jadi gue ngambil banyak sertifikasi. Di sana? Di sini, di sini. Di Indonesia. Sertifikasi ini dikeluarin sama FPSB, Financial Planning Standard Board, diakui internasional tuh FPSB-nya. Nah dia bikin salah satu sertifikat, ada AWP, QWP gitu ya. Yang intinya adalah kita ngebantuin orang untuk bisa atur keuangannya. Gitu. Jadi gue bisa ikut kelas, gue dapat beberapa subtitle, Money Management Specialist. Terus ada Asset Allocation Specialist. Gitu ya. Bahkan satu lagi apa ya, gue lupa. Ini bukan flexing ya guys, emang beneran dia lupa. Tapi gue emang ada ambil beberapa yang lainnya. Kayak gue ada ambil juga sertifikasi dari IRFC. Gue bahkan juga lupa itu istilah. Stands for apa gitu Stands for apa ya. Tapi ya itu dari US juga. Terus dari situ tuh gue ada ambil RPP. RPP tuh Registered Professional Planner. Kita bikin plan keuangan lu ke depannya harus gimana. Sebenarnya gue ngambil ini banyak supaya melengkapi. Karena kan orang ngomongin keuangan kayaknya gitu-gitu aja, tapi tuh seluk-beluknya satu dengan yang lain pasti ada bedanya. Gitu. Dari RPP gue ada ambil RFA, Registered Financial Advisor. A-nya itu advisor. Terus RFC, Registered Financial Consultant. Nah gitu. Jadi gue ada ya ikut banyak kelas lah ya. Iya. Ikut banyak kelas untuk bisa memperlengkapi. Nah yang gue pakai satu aja biar gampang. Yang top notch-nya ya? Enggak juga bahkan. Enggak juga bahkan. Nah itu semua lo ambil sebelum membangun Get Rich? Atau ya Ken Henderson dulu kan awalnya? Sambil jalan. Bahkan waktu gue bangun Get Rich belum ada. Gue belum ngambil, maksudnya gue belum ngambil si gelar-gelar ini. Oke. Ya untuk meningkatkan credibility ya udah gue ambil. Oh, I see. By the way, Get Rich ini dibalik Get Rich ya? Apakah seorang lu doang atau lu joinan sama ada partner kah? Ada partner. Gak bisa seorang doang, gak sanggup gue. Kirain kan sakti gitu. Gak sanggup gue. Gue ada Ken, awalnya itu ada berempat. Gue waktu itu masih jadi pacar, sekarang udah jadi istri. Ada Olive, ada Yakub, sahabat gue, dan ada kakak gue. Awalnya berempat. And then ya by the time goes by, sekarang kami berdua aja. Karena sahabat gue dia ke Surabaya, dia mau mengejar mimpinya dia jadi art teacher. Oh nice, Yes, karena dia orangnya artsy banget dan dia jadi art teacher yang boleh dibilang one of the best lah. Gitu. Terus kakak gue balet. Nice. Yes. Penari profesional balet. Yes. Wow. Lentur berarti ya. Biasanya kan penari bisa ditekuk-tekuk. Iya, bisa ditekuk-tekuk. Kayak film Exorcist kali ya. Ditekuk-tekuk. Nah itu soal Get Rich ya Ken ya. Balik lagi ke tulisan yang ada di baju lo, yaitu Investor Rich. Itu bagian dari Get Rich, sub bagiannya atau gimana tuh? Ada hubungannya gak? Jadi kan kalau Get Rich ini media nih. Nah business trainingnya gue di Investor Rich jadinya. Dan lo sebagai edukator. Betul. Betul. Jadi kalau di Get Rich kan teman-teman bisa follow and bisa dapat konten dan praktek dari situ. Itu kita tiap hari bikinin gitu ya. Nah kalau tadi lu tanya berapa orang yang bikin, berempat, sekarang berdua, tapi kita juga nggak berdua, kayak kita punya tim. Oh iya pasti. Kita punya tim Richmin namanya. Yes, Get Rich admin, jadi Richmin. Lucu lagi namanya. Richmin. Nah kalau di Investor Rich ini memang khusus untuk orang-orang yang kita saring lah ibaratnya. Jadi kalau di Get Rich itu kita mau bikin keuangan lu bertumbuh, grow. Kalau di Investor Rich itu accelerate. Biar lu grow-nya lebih cepet. Gitu. Jadi kita belajar banyak aset yang lain dengan resikonya yang lebih tinggi juga. Karena kan ada high risk, high return. Gitu kan. Tapi gimana nih supaya nggak jadi high risk? Cara manage-nya gimana nih? Contoh kayak saham. Ya saham lu mesti belajar analisanya. Nah tapi masalahnya nggak semua orang ngerti kan. Contoh 2020 begitu saham crash, orang-orang banyak banget yang ikutan karena berasa ini saham bakalan untung. Tapi banyak banget korban-korban yang datang ke gue karena dia ikut
info orang, ikut grup-grup yang di luar sana, grup-grup gratisan, yang dimana dia denger saham apa, padahal sebenarnya udah banyak pihak lain yang ngumpulin. Begitu ditaruh di grup gratis, grupnya itu kan orang-orang yang nggak ngerti pada beli kan. Nah begitu beli, yang ada mereka portfolionya anjlok jatuh karena begitu mereka beli, yang ini jualan. Nah itu kan portofolionya sakit tuh ya. Nah ya mereka banyak datang belajar sama kita, and then kita kasih ajarin juga diversifikasinya kemana aja. Karena nggak harus saham, tapi yes benar saham bisa membantu lu accelerate, tapi lu tetap harus diversifikasi kan. Karena tiap orang punya starting point keuangan yang berbeda nih. Contoh, gue sudah menikah tapi gue belum punya anak. Beda sama kakak gue yang udah punya anak. Pasti secara resiko gue berani ngambil yang lebih besar daripada kakak gue yang udah punya anak. Nah sekarang ngeliat Ken sekarang sama Ken yang dulu sebelum nikah, beda banget ngambil resikonya. Sekali trading 3 digit hajar dulu. Sekarang enggak berani hajar langsung. Lihat-lihat dulu, perhatiin dulu. Bahkan gue banyak juga taruh di aset-aset lain yang lebih low risk. Parkir dulu ibaratnya, duitnya parkir dulu nih, gitu. Berarti sama-sama growing gitu ya. Cuman bedanya kalau Investorage ini lebih accelerate lagi. Betul, lebih percepatan lah pertumbuhannya. Lebih percepatan ya. Sekarang membernya Investorage udah nyampe di angka berapa kalau boleh tahu? 500-an. 500-an ya. Dan pastinya growing lebih cepat lagi dong. Amin ya. Nah, kalau teman-teman pengen jadi member Investorage, caranya gimana? Boleh di-spill nggak? Well, lo mesti ikut acara offline. Jadi kalau dulu kita punya acara namanya Rich Talk, di mana di situ kita samain dulu nih fondasinya, supaya lo nggak main asal ikutan ke dalam Investorage dan pengen cuan. Karena menurut kita orang yang pengen semua orang pasti pengen cuan, ya kan? Pasti pengen portonya tumbuh, lihat uangnya nambah. Tapi masalahnya seberapa berani lu terima resikonya, ya kan? Kalau kayak lu beli saham yang salah lalu minusnya udah 80% gimana? Ya kan? Nah di dalam Rich Talk itu kita ajarin dari di basic dulu, lu cara ngatur duitnya mana, portfolionya gimana nih. Oke, kalau udah dari situ kita kasih tahu dulu nih, lu punya risk profile kayak gimana. Kalau lu cuma taruh, lu tipe yang low risk, tapi full di low risk, wah, lu asetnya bertumbuhnya ya cuma segitu doang. Berarti kan kita mesti belajar diversifikasi nih. Gimana yang lu low risk sekalipun, lu tetap harus ada porsi di high risk bagi ke medium risk. Dan sebaliknya, kalau lu high risk banget, itu kan bisa-bisa ntar keluarga lu nggak makan, repot ya. Deg-degannya tiap hari. Iya, mau sekolah ntar aduh uang pangkalnya kemarin diputer ke saham lagi. Ya kan? Nah itu kita juga sharing, kalau lu tipe high risk, lu tetap harus taruh sebagian di low risk supaya tetap jagain keuangan lu dan tujuan keuangan lu. Karena kan yang namanya keluarga, yang namanya hidup pasti butuh duit, dan semua yang butuh duit kita sebut tujuan keuangan. Gitu. Nah, jadi setelah lu udah atur nih, nanti baru deh belajar caranya beli sahamnya gimana, liatnya apa aja. Gitu, supaya ketika nanti untung, lu nggak terlalu euforia juga. Iya sih. Karena biasanya kan orang kalau contoh ya, dia dapat info saham dari orang lain. Terus sahamnya naik, perasaannya apa? Seneng kan? Sedangkan kalau seneng itu kan emosi. Emosi itu musuhnya logika. Jadi kalau emosi naik, logikanya turun. Sedangkan kalau di investment dan diversifikasi aset, kita harus logikanya main supaya jangan pakai emosi nih. Bener tuh cewek-cewek. Iya kan? Iya. Nah hal-hal kayak gini sebagai dasar kita ajarin, kita ajak mereka berpikir juga, supaya pas prakteknya mau accelerate your wealth, lu ambil resikonya harus lu ukur. Gitu. Berarti untuk menjadi member harus datang ke offline-nya dulu ya. Ada online-nya juga. Ada online-nya juga. Dan pastinya harus menjadi nasabah deposito BPR by Komunal aja gitu. Loh, iya itu kan ada di bank low risk. Iya kan? Even di kelas pun gue sharing loh. Iya, makanya. Low risk ada apa aja? Ada emas, ada deposito. Deposito kalau lu mau bunganya lumayan, nah lu harus cek deposito BPR by Komunal.
Wah, boleh tuh. Yang bunganya adalah 6,75%. Yes. Itu ya, jangan lupa di-download guys. Oke, lanjut lagi ngobrolin soal financial planner gitu ya. Di dalam sejarah lo berkecimpung di sini pernah boncos nggak? Ya pernah lah. Boleh diceritain nggak pengalaman boncosnya? Pernah lah. Gue pernah cut loss. Ini gue jarang ngomong ke publik sih. Oke. Gue pernah cut loss terbesar itu 300 juta rupiah. Wow. Lumayan, Iya. lumayan sakit. Iyalah, udah bukan lumayan lagi tuh. Lumayan sakit, aduh. Tahun berapa itu kan? 2020 berapa ya? 2022 kayaknya. Oke. 2022. Apanya boleh dikasih tahu nggak? Oh boleh. Jadi ya? gue ada invest ke salah satu properti yang gue hitungannya. Jadi gini, kalau di properti itu kan ada yang namanya konsumsi, ada yang namanya investasi. Oke. Ngebedainnya gimana? Kalau konsumsi artinya lu pakai sendiri. Kalau lu investasi artinya propertinya harus menghasilkan. Oke. Atau ya nilainya bertumbuh. Tapi yang paling enak adalah properti yang menghasilkan passive income. Lu kontrakin. Oke. Jadiin kos-kosan. Iya. Gitu ya. Ibaratnya makin dipecah kecil secara waktu, tahunan versus bulanan pasti lebih untung bulanan. Iya. Luasannya lu pecah lebih kecil pasti lebih untung daripada lu sewain full. Iya. Ya ibaratnya sama aja kayak daging sapi kan gitu. Lu beli sapi satu versus udah dipotong lebih kecil-kecil pasti lebih mahal yang lebih kecil-kecil. Iya, betul. Nah, gue ada satu properti yang sebenarnya gue beli untuk konsumsi. Terus gue apa ya bilangnya? Gue pakai buat ya udahlah ada yang mau kontrak, yang penting jadi duit gitu ya. And then gue sadar ini yang gue beli itu kurang pas nih. Gue nggak ngitung kebutuhannya gue. Oke. Karena gue ngerasa ini kayaknya bisa nih. Nah akhirnya ya udah, gue mendingan jual. Tapi kondisi properti di saat video ini lagi dibuat dan beberapa tahun belakangan ini kan lagi nggak bagus marketnya. Betul. Jadi bukannya naik, malah harganya anjlok. Ya udah, let go aja. Kan konsumsi tau ya udah. Cut loss, jual ada yang mau, yang penting gue jual aja and then beli yang lain. Gitu. Basically yang gue beli bahkan tadinya satu komplek dengan mama mertua. Oh gitu. Yes. Satu komplek dengan mama mertua, tapi gue ngerasa kayaknya gue harus pindah ke area yang lebih barat nih, karena gue ngelihat di area barat tuh kayak BSD gitu perkembangannya anak mudanya lebih banyak. Betul, saya anak BSD. Oke. Berasanya yang paling gampang lihat apa, dilihat di tempat gym. Gue pas nge-gym di Kelapa Gading, isinya lebih tua-tua. Ketika nge-gym di Jakbar dan BSD isinya anak muda semua. Betul. Gitu ya udah, gue jual. Beli di di Jakarta Barat. Oke. Dekat mertua ternyata awalnya. Iya, gue malah bersyukur sebenarnya dekat mertua, tapi gue ngeliat kayaknya pertumbuhannya agak, ngeliat demografinya ya. Iya. Kayaknya lebih bagus ke arah barat deh. Iya. Berarti sekarang rumah di Jakbar. Di Jakbar. Oh, bukan di BSD tapi Jakbar ya? Yes. Jakbar coret lah dikit lagi, Tangerang. Oh. Apa sih? Dan Mogot. Citra Garden, yes. Bener lagi. Yes. Oke, since kita lagi ngobrolin soal property investment, tadi kan sempat cerita boncos ya, cut loss di 300 jutaan. Nah, apakah semenjak cut loss itu semakin ke-trigger untuk enggak, gue nggak bisa, gue harus mendalami lagi property investment, atau kayak kapok nggak mau lagi? Gue bukan tipe yang kapok sih sebenarnya. Gue bukan tipe yang kapok karena itu bukan investasi properti pertama gue yang anjlok. Udah keberapa waktu itu? Gue ada beberapa properti ya. Salah satunya kayak apartemen. Oke. Beli apartemen, terus kondisinya ternyata by data apartemen itu oversupply. Makanya harga yang dijual murah bagaimanapun, tapi isinya nggak banyak. Yang beli juga nggak gitu banyak. Nah, yang ngomong data ini bukan gua, yang ngomong data ini adalah Pak Panangian Simanung Khalid. Dia itu one of guru besar properti di Indonesia. Oke. Nah,
dia bilang properti oversupply. Masalahnya pas gue beli dulu, gue nggak tahu data ini. Iya kan? Iya. Nah jadi ya dari situ gue malah mempelajari, oke, kalau mau beli properti apartemen, pilihnya bukan yang bagus. Oh? Yes, nggak usah pilih yang bagus. Oke. Jelek nggak apa-apa, asal ada yang sewa rame. Oh. Yes. Gue nggak bisa sebutin contohnya nih. Iya, tapi kayaknya gue ada di pikiran. Tapi lu lihat properti yang apartemen yang nggak gitu bagus, rame. Iya bener. Harga unitnya murah, lu beli, lu sewain pun ROI-nya tinggi. Return on investment-nya lumayan. Cuman kelemahannya properti, either itu apartemen atau rumah, exit-nya susah. Exit-nya susah. Iya. Oke, ada lagi nggak ilmu lain tentang properti yang bisa di-spill nih? Gue baru tahu loh yang tadi itu kalau untuk apartemen ya, kalau mau beli yang murah aja untuk disewa-sewain gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang ada lagi atau enggak, gue mesti ditanya ya. Tapi ya menurut gue itu kalau lu mau praktekin udah terbantu banget lah, daripada lu beli yang kelihatannya mewah tapi mewahnya nanggung. Oke. Mau disewain, sewanya juga jadi jatuh harganya. Ketika harganya jatuh, gue punya unit yang kayak gini juga kan. Ya gue sewain aja, meskipun ROI-nya kecil, ya udah, at least IPL ada yang bayarin karena mahal ada yang sewa. Apartemen. Lumayan loh. Terus ya dengan sewa yang nilainya kecil, dengan modal dibandingkan dengan modal kita beli, itu kan bunga atau returnnya kan jadi kecil banget sebenarnya. Iya. Tapi sekarang lu punya berapa unit apartemen nih, kalau boleh tahu? Jangan, nggak enak. Gak apa-apa, bisik aja. Ya begitulah. Oke, kalau gitu gue tanya yang lain deh. Iya. Portofolio investasi seorang Ken Henderson, boleh di-spill nggak nih di podcast ini? Seperti apa? Boleh nggak ya? Boleh ya udah, oke lah. Kalau portofolionya ya kan gue diversifikasi apa aja. Based on high risk ada saham. Di kripto ada dikit. Dikit banget. Gue tahu nih orang bilang katanya kripto bakal bagus, tapi gue masih lumayan deg-degan gitu ya. Returnnya dari aset yang persennya kecil, returnnya lumayan, tapi gue masih melihat risknya tinggi. Dan gue belum mempelajari sedalam itu. Gitu. Nah terus yang medium ada reksadana. Di reksadana gue juga ada RDPU, terus ada reksadana campuran gitu ya. Terus ada yang low risk. Nah ini campur, ada emas, ada deposito. Deposito. Gue banyak ini sih nabung, bukan nabung ya. Jadi gue, nah ini unik nih. Tadi kan lu tanya dulu lu konsumtif, sekarang konsumtif nggak? Nah sekarang tuh gue mengeluarkan hasrat belanja gue, beli emas. Oh lebih ke situ, positif dong berarti. Jadi kata bini gue, Ken ini lebih centil daripada gue, gitu. Emasnya lebih banyak. Iya karena kalau ke mall jalan yang ngajak masuk ke toko perhiasan tuh Ken biasanya, kata bini gue. Gitu. Gitu, oke. Nah emas ya deposito, itu aja sih yang low risk ya. Oke. Berarti tadi lebih banyak di low risk ya? Atau satu lagi, sorry, obligasi. Ada obligasi lagi. Juga ada. Okay. Obligasi juga gue ada. Oke. Dari dulu memang profilnya seperti itu atau? Enggak. Profilnya mulai ke low risk semenjak menikah. Oke. Lebih berhati-hati. Iya, lebih berhati-hati. Sampai akhirnya malah lebih banyak beratnya ke low risk sama medium risk. Oke. Di high risknya berubahnya lumayan berasa. Kayak ya volume uangnya juga berasa kan, geser. Gitu. Tapi ya gue juga sadar sih, gue ngobrol sama istri karena kan kami bagi tugas tuh. Yang high risk di gue, yang low risk sama medium ya bagi tugas, ada sebagian di istri kan. Tapi ya secara ilmu diversifikasi kita geser jadi low risk banget nih, jadi konservatif banget. Sedangkan kan kami belum punya anak. Nah jadi kayaknya perlu di-balancing. Oke. Nah penasaran, dari seluruh instrumen investasi yang lu gunakan, yang mana yang paling lu favoritkan?
Coba boleh rating kali ya, 1, 2, 3 gitu. Dari 3 dulu deh. Oke. Sebenarnya ini sulit buat gue. Pasti. Sulit kasih ratingnya karena menurut gue masing-masing tuh punya plus minusnya. Pasti. Ya kan? Iya. Dan kayak di Ken sekarang jawabnya mungkin nggak kayak Ken yang dulu. Ya. Nah tapi kalau ngomongin liquidity, sekarang deposito juga udah bisa liquid. Ada yang sebulan langsung cair, bisa roll over gitu kan. Kalau di dulu gue ngeliatnya saham. Tapi kan saham volatility-nya lumayan. Nah gue juga sangat melihat ketika mau masuk sebuah saham itu volumenya berapa persen yang mau gue masuk gitu. Terus kalau terus ada apa, gue yang ke middle reksadana. Sekarang tuh ada ini ya, kalau di reksadana saham sih gue nggak gitu suka. Karena sebenarnya ada portfolionya, bisa lu lihat, lu bisa kopas ke portfolio lu sendiri. Gitu ya. Cuman kalau sekarang ada yang reksadana saham yang transparan lah. Nah itu gue lebih oke lah, boleh lah daripada gue pusing mikirin mau beli apa, ya udah gue taruh di situ. Itu juga ada. Terus apa lagi ya? Pertanyaan lu tuh sulit bener buat gue. Gue tuh bingung kalau ditanya apa yang paling favorit. Ya udah satu aja deh. Gampang dong kalau satu. Yang kayak lu bangun pagi hari lu langsung kepikiran itu. Enggak juga ya? Enggak juga lah, enggak. Soalnya gue bahkan di saham pun ketika gue beli, kalau bisa gue gak usah pantengin. Beda sama dulu pas trading. Iya. Trading 3 digit naik 5% aja gue cabut. Lumayan kan? Sekarang udah enggak segitunya. Gue nggak berani ya sekarang. Jadi ya gue beli yang lebih safe, swing, hitungan minggu, bulanan gitu. Jadi gue bingung kalau ditanya ini. Ayo harus pilih satu. Tetap saham kali ya, tapi kenyataannya duit gue nggak sebanyak dulu gitu loh. Kalau bilang obligasi, tapi obligasi ngikutin makroekonomi banget kan. Kayak kalau posisinya lagi minus, ya udah lu tunggu deh tuh, sabar tuh, tungguin Fed gitu kan. Gue kayak ya well, masing-masing sih. Gue jujur gue bingung banget. Mungkin jawaban ini gue nggak bisa jawab. Tapi kalau gue boleh bilang, favorit itu benar-benar tergantung sama kondisi resiko profil lu di saat itu. Nah kan ini tadi kayak cewek yang ditanya sama cowoknya mau makan apa. Ayam geprek enak sih, tapi es krim pengen juga. Kira nggak bisa jawab. Iya lagi. Sekarang gue tahu rasanya suami gue. Gimana? Jadi suami lu makan ayam geprek pakai es krim? Enak sih kayaknya. Nah gue pengen nanya soal deposito BPR by komunal. Awalnya lo tahu apa yang muncul di pemikiran seorang Ken Henderson gitu terhadap produk ini, deposito BPR by komunal ini? Apakah udah menjadi nasabah mungkin? Udah. Nah, jadi kalau ditanya deposito BPR, awalnya gue tahu, mungkin orang-orang belakangan baru pada tahu nih ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Sekarang masih namanya udah beda ya? Udah geser ya. Nah sekarang namanya Bank Perekonomian Rakyat. Dan gue udah tahu lama sebenarnya BPR. Karena ibaratnya dari skala bank kan ada buku-bukunya tuh. Ibaratnya ya gue ngomong bank yang besar banget lah, kita tahu lah ya, bank yang warna biru 3 huruf. Sapamnya ramah. Gue gak bilangnya itu sih. Soalnya warnanya biru 3 huruf semuanya sama. Lah iya juga ya. Satpamnya yang beda-beda. Iya, satpamnya beda-beda, bener. Satpamnya beda-beda. Sampai mana tadi gue lupa tuh. Jadi ya kalau bank kan ada skalanya. Dengan bank sebesar itu dia buka deposito. Ya ampun, bunganya kecil banget. Iya kecil sih. Gue kayak ini gak salah ya. Gue sampai ngitung loh. Kalau lu nabung, lu harus taruh berapa duit supaya biaya adminnya
Lu nggak minus dulu. Sekarang bodo amat. Soalnya kan dulu gue pernah merasa susah ya, jadi gue tahu nih gue harus taruh duit berapa. Makanya gue akhirnya taruhnya di lemari doang kan. Iya benar. Sampai ya udah kalau lihat bunga depositonya gue kayak ya ampun kecil banget. Nah ya udah, terus gue mulai geser ke yang bank lebih kecilan. Skalanya lebih kecil, dia berani kasih bunga lebih besar. Nah, sampai gue ngeh, oh ternyata BPR ini berani kasih bunga gede. Ya. Dan dijamin pula oleh LPS. Betul, kan? Dan dijamin sama LPS. Nah di situ tuh, logiknya ya udah berarti kalau lu mau yang lumayan aman, ya udah bank BPR aja. Secara logik ini low risk, dijamin LPS, ya udah. Cuman masalahnya dulu harus setahun. Ya, sekarang bisa sekarang sebulan udah juga. Bisa sebulan. Iya. Sebulan tinggal roll over beres. Dulu kan belum ada. Iya betul. Gitu. Oke, berarti lo adalah seorang pengguna ya sebenarnya ya? Yes. Oke, istri lo ya kan bareng ya? Nah, gue tinggal tanya sebenarnya sama istri. Istri sekarang kondisinya berapa nih di situ? Gitu. Karena dia di bagian low dan medium risk, iya kan? Kalau lo high risknya gitu ya? Betul. Oke, menarik. Nah, ini untuk yang lagi nonton podcast ini, podcast Makin Maksimal, pengen tahu dong satu pesan dari seorang Ken Henderson. Gimana sih untuk teman-teman yang lagi nonton supaya bisa membuat hidupnya financially atau apapun itu supaya menjadi lebih makin maksimal? Sebenarnya buat makin maksimal tuh kita ngelihatnya, gue ngelihatnya apa yang ada di tangan lo sekarang itu ibaratnya sudah gue bukan ngomongin agama ya, tapi kebetulan percaya Tuhan gitu kan. Di Indonesia kan harus itu ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya benar. Bener juga ya. Nah jadi ya nggak apa-apa gue ngomong buat Tuhan, nggak apa-apa ya. Ya Tuhan kan udah percayain kita apa yang kita punya sekarang. Jadi ya itu harus dikelola dengan baik. Itu nomor satu. Kedua, lu lihat nih yang diberikan sama dipercayakan ke kita kan waktu. Waktu semua orang sama 24 jam. Iya. Tapi 24 jamnya kita lu pakai buat ngapain aja. Nah itu kan yang beda-beda tiap orang. Nah jadi gue sadar ketika gue masuk ke zona nyaman, biasanya tuh gue pengennya leha-leha. Mager-mageran ya, pasti orang merasakan hal itu dan wajar. Tapi lu mau mager-mageran berapa lama nih? Karena kan kalau waktu itu lu abisin untuk leha-leha, dia gak bisa balik. Gitu. Nah jadi gunakan apa yang udah dipercayakan ke lo dengan maksimal. Salah satunya dari waktu, terus uang dan tenaga lo. Gitu. Supaya ya hidup lo makin bertumbuh, makin maksimal. Ya betul. Dan jangan lupa untuk bertumbuh makin maksimal bersama Investor Rich dan Gather Rich. Gue pikir lo bakal bilang deposito BPR by komunal lo. Kan kalau mau ikut jadi member harus ini nasabah dulu. Ken, thank you banget sudah hadir di podcast Makin Maksimal, persembahan deposito BPR by Komunal. Semoga semakin sukses, sehat selalu, salam buat istri lo ya. Thank you Queen, thank you. Terima kasih. Itu dia tadi teman-teman, ngobrol bareng Ken Henderson di podcast Makin Maksimal, persembahan deposito BPR by Komunal. Sekali lagi aku ingin mengajak kalian semua untuk subscribe, komen, dan juga like channel ini. Dan kira-kira nextnya bakal ngundang siapa ya? Kalau kalian ada saran, boleh dong tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa nih untuk follow social media kita di @depositobpr.id dan download aplikasi Deposito BPR by Komunal di App Store maupun Google Play Store. Oke, sampai ketemu di episode podcast Makin Maksimal berikutnya. Persembahan Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Bye-bye.